Sekarang itu laptop Windows memang lagi agak kurang bagus ya posisinya, di mana untuk laptop-laptop Windows keluaran terbaru yang keluar tahun ini, itu kebanyakan secara harga nggak terlalu price to performance worth it ya. Jadi agak kemahalan. Ini ya nggak bisa disalahkan juga para manufacturer itu seperti Asus, Acer, Lenovo, HP, Dell. Karena harga RAM sekarang itu lagi tinggi banget. Dan ini bikin laptop-laptop Windows itu jadi mahal. Sementara di sisi lain, Apple itu berhasil menemukan racikan terbaru untuk laptop terbaru mereka, yaitu adalah MacBook Neo, dengan harga yang bisa dibilang sangat terjangkau ya untuk spesifikasi yang didapat. Dan nggak cuma Neo nih, bahkan untuk MacBook Air ya, sekarang itu harganya memang naik sedikit, tapi ya dengan kenaikan harga yang naik sedikit itu, kita dapat storage double ya, dimana sekarang untuk seluruh MacBook Air itu nggak cuma dapat RAM 16 GB, tapi storage-nya juga minimal sekarang dapat 512 GB. Situasi ini mungkin membuat sebagian dari Anda tuh kepikiran, apakah sebaiknya saya pindah ke Mac aja? Karena kok kayaknya banyak penawaran menarik nih. Jadi laptop-laptopnya itu sekarang secara price to performance kok bisa mengalahkan Windows ya. Dan memang seminggu terakhir ini semenjak saya rilis video MacBook Neo, bisa dilihat videonya di channel ini, banyak juga yang nanya personal ke saya, ini kira-kira MacBook Neo tuh bagus nggak ya? Atau saya kalau pindahkan Mac itu bagus nggak ya? Oke nggak ya untuk kebutuhan sehari-hari? Nah, pada video kali ini saya akan menyebutkan nih 5 hal terpenting yang perlu diperhatikan sebelum Anda itu pindah dari Windows ke Mac ya, supaya Anda tuh nggak menyesal. Karena bisa saya bilang kalau Mac itu bisa mengcover mayoritas orang, tapi nggak buat semua orang. Nah, penasaran apa saja yang perlu diperhatikan? Ya, jangan skip video ini, tonton aja sampai habis. Hal yang pertama yang perlu diperhatikan adalah dari segi software ya. Jadi, mayoritas software yang ada di Windows itu, minimal untuk yang berhadapan dengan konsumen langsung, seperti Office, kemudian juga Adobe Photoshop, Lightroom, Premiere, kemudian juga Resolve, dan masih banyak software lainnya yang bisa dibilang software-software untuk konsumen secara umum, itu ada versi Mac-nya. Tapi nih, installernya itu berbeda. Jadi kalau Windows itu kebanyakan pakai format EXE atau MSI untuk instalasi, sementara kalau untuk Mac itu kebanyakan pakai DMG. Nah, ini khusus nih buat orang-orang yang tahu lah ya, kalau Anda itu suka ngedit, mungkin Anda pakai software-software Windows zaman dulu supaya nggak bayar untuk versi sekarang. Nah, hati-hati kalau Anda memang semangatnya suka seperti itu, Anda pindah ke Mac ya, sayangnya EXE atau MSI Anda nggak bakal bisa diinstal di Mac. Jadi misalnya nih kalau kita ke websitenya Microsoft Office ya. Nah, kalau Microsoft Office yang versi Windows itu formatnya ya kalau nggak EXE, MSI, tapi kalau kita download versi Mac ya installer beda, jadi format DMG. Dan saya bilang tadi memang kalau mayoritas software yang ada di Windows itu ada di Mac ya. Tapi meskipun sedikit, mungkin ada software-software tertentu yang Anda sangat-sangat butuh di Windows ya, seperti misalnya mungkin software buat engineering atau mungkin buat arsitektur. Nah, ada kemungkinan kalau software-software tersebut itu nggak ada versi Mac-nya. Sebagai contoh nih, kalau untuk AutoCAD aja, untuk Anda yang biasa gambar teknik sipil ya, nah itu ada versi Windows-nya, ada juga versi Mac-nya. Tapi ya kembali, pertama installer beda, dan kedua ini nggak bisa jadi justifikasi kalau oh software-software engineering lain jadi ada dong. Ya nggak ada juga, misalnya seperti CATIA, kemudian juga ANSYS, kemudian juga software seperti Abacus, Finite Element, ya itu nggak ada versi Mac-nya ya. Jadi kalau Anda engineer sih, saya kira sebaiknya jangan pindah ke Mac lah, jadi tetaplah hidup di Windows. Yang kedua adalah soal apakah Mac itu bisa jalanin Windows ya. Jadi banyak orang-orang itu yang pengen pindah ke Mac tapi agak-agak insecure ya. Jadi saya itu pengen pindah ke Mac, tapi ya kalau emang saya butuh aplikasi Windows, ya udah jalanin aja versi Windows ya. Nah, ini perlu diluruskan nih. Jadi memang kalau zaman dulu itu ada software namanya Bootcamp ya. Dimana Bootcamp itu kita bisa install Windows di Mac, dan kita begitu nyalain Mac ya, kita bisa pilih nih mau nyalain Windows atau nyalain Mac ya. Nah, semenjak Siliconnya itu ganti ke Apple Silicon M1 ya, bukan Intel lagi, fitur seperti itu sudah tidak ada lagi, dan Anda harus pakai software third party, misalnya seperti Parallels ya, di mana Anda itu harus install Windows, tapi Windows itu jalan berbarengan dengan macOS ya. Dan ini tentunya kalau untuk Parallels itu berbayar tiap bulan, atau bisa juga yang beli setahun. Dan Windows yang ada install di Mac itu juga bukan Windows biasa ya, jadi ini adalah Windows versi ARM ya, di mana ini adalah Windows yang sama, Windows versi yang sama dengan Windows yang Anda pakai itu kalau Anda punya laptop Snapdragon, atau mungkin nanti ada laptop-laptop berbasis ARM untuk Windows lainnya. Jadi meskipun kembali mayoritas software Windows itu mungkin bisa jalan di Windows on ARM, tapi ada mungkin segelintir 0,1% software yang nggak bisa jalan. Udah begitu, ini karena Mac OS-nya itu jalan berbarengan dengan Windows, jadi nggak bisa nih kita jalanin Windows aja, tapi Mac OS-nya benar-benar mati. Nah, nggak bisa seperti itu. Artinya, RAM dan CPU yang Anda pakai itu juga akan kepakai setengah-setengah ya. Jadi kalau misalnya Anda itu pakai Windows yang on ARM, kemudian Anda itu RAM-nya cuma 8 GB, misalnya untuk laptop seperti MacBook Neo yang seperti ini,
Ya sayangnya harus kepotong tuh RAM-nya 4 GB untuk jalanin Windows dan sisanya untuk Mac. Sebenarnya sih nggak gitu-gitu banget sebenarnya kalkulasi, tapi secara simpel seperti itulah. Kalaupun Anda mau install software seperti Parallels, saran saya sih jangan beli MacBook yang paling murah ya, seperti yang satu ini adalah MacBook Neo ya. Ini MacBook yang sekarang tuh lagi nge-hype gara-gara saking murahnya. Kalaupun Anda mau, belilah MacBook Air ya, misalnya MacBook Air M2, M3, M4, dan sekarang sudah ada M5 yang seperti ini. Itu minimal RAM 16 GB, jadi kalau Anda paralel sama Windows ya, Anda tetap bisa menjalankan Windows dan Mac tanpa terlalu tersendat ya. Yang ketiga adalah soal bagaimana macOS itu menghandle multitasking ya. Nah, ini adalah salah satu faktor yang menurut saya itu jadi banyak penentu untuk banyak orang yang suka multitasking di Windows ya. Termasuk saya. Saya itu sejujurnya nggak terlalu suka bagaimana macOS itu menghandle multitaskingnya. Jadi misalnya nih, kalau Anda misalnya mau buka software, kemudian menarik software itu ke kanan dan ke kiri, misalnya saya mau taruh Windows seperti ini, saya harus patok ke sebelah kiri nih, kemudian sampai terbelah seperti ini, dan kalau mau ke sebelah kanan jadi harus ditahan dulu seperti ini. Ini kelamaan ya, nggak selincah Windows, saya nggak suka sebenarnya. Kemampuan seperti ini sebenarnya Mac itu baru dapat, seingat saya 2 tahun lalu lah, semenjak software update. Dan untuk maximize Windows ya, ini kita harus pencet yang seperti ini nih. Ada tombol hijau, tombol lampu merah ya, merah, kuning, hijau. Spread seperti ini, dia perbesar seperti ini. Maka ini akan terbagi menjadi 2 desktop terpisah seperti ini ya. Ini saya nggak suka sejujurnya juga. Tapi itu oke lah, dan sekarang juga Windows ada kan. Nah, yang menurut saya itu paling masalah adalah soal Alt Tab ya, atau di sini Command Tab. Jadi kalau Command Tab di Mac itu, ini rada-rada beda nih. Kalau kita lihat seperti ini, kita akan, untuk Command Tab itu, kita akan pindah ke suatu aplikasi. Kemudian kalau di aplikasi tersebut banyak window-nya, kita harus pencet Command, kemudian Nabla ya. Ini nggak nyaman menurut saya. Ya memang sebenarnya ada juga software yang namanya Alt plus Tab. Ini benar-benar software yang tujuannya tuh untuk mensimulasikan Alt Tab pada Windows ya. Tapi menurut saya ini tetap nggak alami ya, jadi tetap kurang nyaman. Dan ya untuk multitasking sayangnya menurut saya Mac itu masih kurang oke lah. Yang keempat adalah soal ekosistem ya. Jadi kalau Windows itu ya sampai sekarang sih sebenarnya ada ya fitur quick share. Kemudian juga beberapa bisa phone link, jadi kita bisa mengendalikan HP dari laptop ya untuk beberapa laptop Windows dan Android. Nah, tapi kalau Mac itu dari dulu dia sudah native, dia bisa terhubung secara ekosistem ya, seperti misalnya dengan iPad. Jadi kalau kita pakai iPad itu, jadi sini ada iPad mini ya. iPad itu kita bisa jadikan iPad ini sebagai desktop tambahan ya, jadi layar tambahan. Bisa juga kita pakai universal control, jadi kita bisa kendalikan iPad kita dengan macOS. Kita juga bisa AirDrop dari iPhone menuju ke Mac atau ke iPad. Ya ini ekosistemnya Apple secara umum lah. Tapi ya sekarang sih sebenarnya menurut saya kelebihan ini sudah mulai berkurang sedikit keunikannya, karena tahu nggak, zaman sekarang itu beberapa HP flagship Android itu sudah bisa quick share ya. Misalnya Google Pixel 9 Pro saya ini sudah bisa AirDrop foto-foto dan video itu ke HP iPhone atau ke Mac ya. Jadi ya menurut saya ini lama-kelamaan sudah bukan menjadi novelty tersendiri. Kita juga bisa loh kalau kita tuh pakai iPhone, kemudian menggunakan iPhone kita sebagai pengganti webcam dari Mac ya. Saya sudah pernah bahas ini di video yang cukup lama, tapi sampai sekarang juga masih bisa. Ini cocok banget buat Anda yang mungkin sering konsultasi online, kemudian juga mungkin meeting online. Menggunakan kamera iPhone untuk Mac itu menurut saya sangat-sangat membantu untuk mendongkrak kualitas webcam Anda. Yang kelima adalah soal upgradability ya. Jadi kebanyakan Mac itu dia nggak bisa di-upgrade ya. Ya memang sih kalau Anda tuh punya teknikalnya ya, Anda tuh punya ilmunya, bisa aja Anda tuh mungkin solder yang dicopot dan sebagainya. Tapi itu sangat-sangat advance. Tapi by default itu Mac itu kebanyakan nggak bisa di-upgrade, dan Anda kalau sudah beli Mac ya misal 8 GB ya udah 8 GB selamanya. Begitu juga untuk storage-nya 256 GB. Kita pas beli ya selamanya 256 GB. Jadi jangan berharap Anda itu bisa upgrade Mac ya. Setidaknya kita nggak bisa upgrade dengan cara yang mudah. Nah, tapi di saat bersamaan Apple itu bisa dibilang cukup pelit ya kalau untuk soal RAM dan storage ya. Dimana untuk upgrade RAM dan storage itu harganya bisa naik jauh ya, melambung tinggi ketimbang kalau kita beli base model. Oleh karena itu rencanakanlah dengan baik kira-kira storage berapa besar yang Anda butuhkan. Misalnya nih kalau untuk MacBook Neo seperti ini, kalau untuk keperluan kuliah atau mungkin keperluan ya mengajar dan gak yang aneh-aneh lah, browsing dan sebagainya, menurut saya 256 GB itu sangat-sangat cukup ya. Tapi kalau kita sudah mulai editing video, misalnya editing video 4K, nah itu akan menjadi masalah kalau kita pakai 256 GB. Oke, mungkin demikian aja video singkat dari saya. Kira-kira dari teman-teman ada tips apa lagi nih yang perlu banget untuk diketahui bagi orang-orang yang pengen pindah dari Windows ke Mac ya? Apa yang perlu dihindari, apa yang perlu diperhatikan sebelum kita tuh migrasi dari Windows ke Mac supaya nggak menyesal. Nah, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Silahkan like video ini jika bisa bermanfaat, subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten berikutnya lainnya. Saya Jul, terima kasih telah menonton.